Ini ada keropos pada swing arm. Nah, kelihatan ya keroposnya bolong-bolong. Nah, sayang, takutnya lama kelamaan nanti bisa bolong, bisa lepas. Nah, ini kondisi motor dalam keadaan masih belum dibuka. Sekarang kita lepaskan baut rodanya. Ini motor GL saya ini tahun 96 ya. Lepaskan kunci belakang, kiri dan kanannya. Nah, oke, baut pengganjal rem kita lepaskan, kita dorong ke depan. Nah, kita lepaskan rantainya, kita tarik ya, kita goyang kiri kanan lah, lepas. Nah, kita singkirkan dulu ya bannya. Oke, bannya sudah lepas. Nah, tahap selanjutnya kita lepaskan pengunci knalpot, baut knalpotnya ya. Di sini baut knalpot ada dua, kita lepaskan dulu yang bagian atas, kita longgarkan. Kita menggunakan kunci pas ya, kunci pas, karena kalau kita menggunakan kunci yang lain seperti kunci sub atau kunci reng sepertinya nyangkut ya. Baiknya kita menggunakan kunci pas saja, kunci pas nomor 10. Kita pindah ke bagian bawahnya, kita lepaskan ya. Nah, oke, yang sebelah bawahnya sudah lepas. Nah, yang di bagian atasnya masih nyangkut. Sedikit keras ini, kita bukanya pelan-pelan saja, takutnya rusak beratnya, bisa adol deh. Oke, nah sudah lepas, sedikit lagi. Oke, sudah bisa kita putar dengan tangan ya. Lepas, kita lepas spinya. Selanjutnya kita lepas baut knalpotnya atau baut swing tengah. Iya, kita menggunakan kunci Inggris saja. Oke, kita putar dengan tangan. Ya, lepas bautnya. Sedikit dikit. Kita lepaskan. Mangkut. Oke, masih mangkut. Oke, lepas. Nah, kita singkirkan dulu ya. Oke, selanjutnya kita coba lepaskan tutup rantai. Lalu kita harus cari kunci dulu ya, atau obeng. Maka ini kita lepasin shock breakernya dulu. Shock breaker ya.
bengkel rumahan ya teman-teman, kita perbaikannya di rumah saja. Oke, sudah bisa. Oke, sudah, kita lepaskan dengan tangan aja, udah lembut. Kita lepaskan perlahan, satu lepas. Sebelah kirinya, sebelah kirinya kita lepaskan juga. Terus, nah, kita pegang dengan tangan saja. Lantainya lepaskan. Ya, kita tarik perlahan. Oke, lepaslah sebelah kirinya dengan swing arm. Kita cabut pas tengahnya. Belum, kita cari kunci ya, kunci untuk melepaskan tutup rantai. Tutup rantainya sudah lepas. Nah, terparuh. Sekarang kita mau melepaskan rantai. Oh ya, rantainya terhalang dengan armnya. Oke, kita lepaskan spinnya. Dulu ya. Nah, kita bisa tarik perlahan. Oke, lepas. Nah, ini dia penampakan Kita lihat sekarang ini pada bolong nih. Kelihatan hapus ini. Nanti kita coba ya guys. Ini sengaja saya lakukan. Kita tambal dengan Hapus ini kita tutup dengan resin saja, karena sebenarnya plat yang bolong itu bahan atau materialnya sebenarnya tipis. Oke, kita Menurut bersihkan. hemat saya, Setelah itu seandainya pun kita las, resin. sepertinya tidak bakalan kuat. Besinya itu bisa mengalah. Nah, yang kotor ini kita bersihkan dulu ya. Nah, ini dia penampakannya. Kelihatan ya. Ini nah di sini bolong-bolong. Saya lakukan pembersihan. Sebenarnya yang ini besinya masih bagus, tapi yang di bagian ini aja nih, nah
besinya tipis. Ada saya tanya sama orang apakah ini bisa digelas, bisa, tapi ngelasnya menggunakan kuningan. Nah, kendala saya itu karena untuk mencari las kuningan itu susah. Saya coba beberapa kali menggunakan resin aja. Resin saya sudah siapkan. Nah, ini nih. Nanti saya jamin hasilnya bagus. Saya menggunakan deterjen aja. Bolong karena dia di bagian bawah ya. Jadi nggak kelihatan. Nih bolong. Oke, nanti kita tambal. Kita jemur dulu, kita keringkan 1 jam. Kebetulan sekarang panas. Kita pindah dulu ya. Nah, di sini kita jemur. Oke, kita diamkan 1 jam. Sekarang tahapnya pengerjaan resin. Nah, ini 1 botol resin yang sudah saya beri pigmen berwarna hitam sesuai dengan warna yang ada pada bodinya. Dan juga kita siapkan selembar mat yang akan kita gunakan untuk menutupi sisi yang berlubang seperti ini nantinya. Ini banyak sih resin yang mat yang saya punya. Nah, ini juga beberapa lembar. Nah, oke, kita ambil 1 lembar aja secukupnya. Nah, ini oke, kita siapkan, yang lainnya kita sisihkan. Oke.
selanjutnya ini resinnya tadi saya lupa sertakan. Ini amplas nantinya kita gunakan untuk merapikan bagian permukaan ini agar kelihatan rapi dan bisa merekat dengan sempurna. Nah, ini ya. Oke. Dan saya siapkan satu botol untuk wadah campuran resin. Ini amplas kita gunakan untuk merapikan. Oke, kita lap. Sepertinya sudah seret permukaannya. Nah, kita ukur berapa keperluan yang bakal kita gunakan. Nah, segini, ya. Oke, ya. Saatnya kita melakukan pencampuran. Ini sepertinya botolnya kegedean. Nah, kapasitas yang kita gunakan paling segini ya. Jadi agar lebih mempermudah, kita gunting aja. Nah, segini ya. Nah, terus kita lakukan pencampuran resinnya. Nah, sepertinya segini sudah cukup. Nanti kalau kurang kita tambahin lagi. Nah, ini resinnya. Ini katalisnya kita gunakan secukupnya aja ya. Oke, selanjutnya kita aduk menggunakan media seperti ini, atau biasanya kita gunakan yang bagusnya menggunakan kuas. Kebetulan saya tidak punya kuas ya, kita giniin aja, kita aduk ya sekitar 1-2 menit agar katalis dan resinnya menyatu. Nah, hitam warnanya bagus. Coba kita lihat dulu. Ya, warnanya hampir sama. Oke. Sepertinya sudah bisa kita lakukan penempelan. Nah, ya. Bismillah. Tahap pertamanya kita lapisi bagian dasarnya dengan resinnya ini agar ematnya bisa nempel dengan baik sebelum kita lapisi di atas permukaan ematnya. Nah, maaf ya, ini kebetulan saya tidak punya kuas yang ada ini, tapi bisa kita gunakan. Nah, ini ematnya kita tempel. Nah, kita tempel, kita lapisi lagi di bagian atasnya sambil kita tekan-tekan. Nah, ini.
bagian yang melengkung kita rapikan saja, takutnya nanti tidak bisa presisi pada bagian yang lainnya. Di bagian ini kita rapikan. Gitu guys. Juga sebenarnya saya sudah lama pengen melakukan hal ini karena belum ada kesempatan, baru sekarang lah saatnya bisa saya kerjakan. Nah, jadi buat teman-teman yang ada kendala seperti ini, jangan ragu-ragu, kita kerjain aja sendiri. Nah, oh ya, saya sampaikan, resin ini pada mulanya berwarna bening. Nah, kalau kita ingin warna, kita bisa membeli pigmennya atau tintanya nggak mahal sih, paling di toko online sekitar 3 ribuan. Nah, kita bisa milih warna sesuai yang kita butuhkan. Nah, kita tekan-tekan aja terus. Kita tekan-tekan biar rapi. Ini besinya sebenarnya tipis ya, memang tipis karena yang menjadi penahan itu sebenarnya yang ini nih, pipa yang ini. Nah, ya sayang aja kita biarkan, kalau bisa keropos. Saya perlu sampaikan motor GL Pro saya ini tahun 96, ngetek tahun 96. Sayang guys, seandainya pun kita beli arm yang baru ini, ya kita pasti tidak mendapatkan yang aslinya. Nah, ini kita baikin aja. Nah, kalau dilas pun saya rasa nggak maksimal karena dia akan berkorosi antara besi dan aluminium, besi dan kuningan.
mending kita lakukan resin aja. Saya pernah coba meresin tangki motor, hasilnya bagus. Sampai sekarang tidak ada kendala apa-apa. Nah, oke, selesai. Nah, ini hasilnya ya. Sepertinya rapi. Kita tunggu kering. Ya, bisa setengah jam, tapi biar amannya 1 jam atau 2 jam lah ya. Baru kita pasang kembali. Nanti saya review lagi hasilnya. Ini dia hasilnya, sudah kering. Nah, ini tadi ya. Nah, oke. Udah kembali keras. Nah, sekarang kita lakukan pemasangan. Kita lakukan pemasangan bantalan pada rem, pada rantai. Nah, sepertinya sedikit terkendala ya, karena ada satu lapisan. Oke, pasang semua. Oke, sudah pasang. Pasang lagi, guys. Kita ambil palu. Aduh.